Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya coba untuk berdiskusi ya, ataupun berbagi informasi di channel baru saya, yaitu Marketing Channel Ridwan. Kenapa saya membuat Marketing Channel Ridwan? Karena begini, saya akan berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi ilmu kepada teman-teman dan kepada semua yang menonton video ini. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya yang belum subscribe dulu, nyalakan loncengnya, karena di sini tujuan saya untuk memberi informasi. Silakan berikan komentar-komentar di kolom komentar agar bisa menjadi masukan kita bersama dan kita pecahkan bersama. Jika di penyampaian saya ada yang salah, kita akan lakukan perbaikan ataupun revisi. Semoga teman-teman sahabat semuanya yang saat ini bergelut di dunia marketing bisa mengambil sedikit simpul ataupun sedikit ilmu yang pernah saya jalankan ataupun pernah saya alami. Namun sebelum itu, saya akan perkenalkan diri saya dulu. Saya Ridwan. Biodata diri saya adalah saat ini sebagai karyawan ataupun pekerja di salah satu stasiun televisi lokal, yaitu BTV. Dan histori saya sebelumnya, saya adalah seorang marketing, namun saya tidak pernah punya basic ataupun belajar di dunia marketing. Saya tamat dari SMK Elektronik, jurusannya Elektronik Industri, dan begitu saya tamat, saya bekerja di perusahaan pembiayaan ataupun leasing. Setelah itu saya berhenti ataupun resign. Saya pindah kerja di salah satu perusahaan terbesar Bonafit, yaitu di Astra Honda. Nah, jadi kebetulan saya di daerah namanya itu Capella Dinamik Nusantara. Nah, jadi buat teman-teman ataupun sahabat, kenapa saya membangun channel Marketing Ridwan, channel Marketing Channel Ridwan? Karena saya ingin berbagi pengalaman, berbagi informasi, mudah-mudahan bisa bermanfaat ataupun menjadi contoh buat teman-teman ataupun sahabat yang saat ini sedang menjalani dunia pekerjaan sebagai marketing. Namun saya sendiri saat ini saya sudah lepas dari dunia otomotif ataupun marketing penjualan ya. Saya dulu seorang marketing. Jadi begini, pada saat saya menjadi ataupun masuk di suatu perusahaan Astra, saya tidak pernah tahu yang namanya itu berjualan, teknik berjualan, dan apapun namanya saya tidak paham, saya tidak tahu, saya bingung. Saya nggak tahu mau harus ngapain, ngomong tidak tahu, nggak pandai, berdialog dengan orang juga tidak berani ya, tidak ada punya kepedean, tidak ada kepikiran oleh saya menggeluti dunia marketing. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, saya coba untuk pelajari dan belajar. Saya mendapatkan pimpinan perusahaan itu yang memang sangat welcome dan selalu memberikan saya motivasi dan ilmu, mendorong saya untuk tetap berjalan. Dan itu saya alami kegalauan itu maksudnya begini sahabat, saya tidak tahu saya mau ngapain gitu. Yang diajarkan awalnya saya juga tidak mengerti, ini saya harus ngapain, saya mau ngapain, saya tidak pandai berjualan, saya tidak pandai ngomong. Nah,
Jadi buat teman-teman, buat sahabat semua, siapa saja bisa menjadi marketing, siapa saja bisa berjualan. Intinya kita punya niat dan punya keinginan sesuai dengan yang ada di profil channel saya. Pikirkan, lakukan, eksekusi. Jadi kita punya pemikiran itu, kita pikirkan, kita lakukan, langsung kita eksekusi. Nah, jadi seorang marketing itu seperti itu. Jadi buat teman-teman, buat sahabat, saya sini akan berbagi informasi dasarnya dulu ya, karena pemahamannya juga cukup panjang. Nanti bisa teman-teman ataupun sahabat semua saksikan di video-video saya selanjutnya. Di sini saya akan menyampaikan dasar menjadi marketing ya. Jadi kita harus punya dasar dulu. Dasar kita untuk menjadi seorang marketing itu seperti apa. Nah, di sini saya ada 3 poin. Pertama, di pembahasan pengenalan channel saya yang baru ini sebagai informasi buat sahabat-sahabat semua. Aduh, saya ini udah mulai ngeblank nih. Sebenarnya saya nggak pandai ngomong. Nah, ini gara-gara jadi marketing nih. Karena saya dulu di dunia marketing cukup lama ya, lebih kurang 12 tahun. Nah, 12 tahun. Nanti bisa kita ulas kembali perjalanan saya dari awal sampai saat ini di dunia marketing. Nanti saya akan coba berbagi dengan teman-teman sahabat. Mudah-mudahan bisa diambil sisi baiknya ataupun ilmu yang mungkin bisa teman-teman ataupun sahabat aplikasikan. Nah, kembali lagi ke topik pertama. Saya akan membahas tentang dasar menjadi seorang marketing. Yang pertama, nah ini teman-teman harus pahami nih ya, harus disimpan dan dipelajari benar-benar. Kita sebagai seorang marketing, yang pertama, kita harus menguasai produk knowledge ataupun menguasai jenis produknya. Nah, jadi di sini saya kasih definisi jenis produk. Jadi kita seorang marketing ini kita mau jual apa? Ya. Contoh kita mau jual cabai. Ya kita jual cabai. Cabai ini rasanya apa? Pedas. Oh, ini cabainya kurang pedas. Nah, ini harus kita pahami. Jadi kita harus tahu sisi sedetail-detailnya produk yang akan kita jual sebelum kita menjual. Nah, jadi kalau kita penjual obat, kita rasain dulu obatnya manjur nggak gitu ya. Jadi pada saat kita berdialog dengan calon customer ataupun calon pembeli, kita sudah tahu rasanya, khasiatnya, baru bisa kita sampaikan. Jangan kita menyampaikan hal-hal yang bohong. Nah, ini yang kebanyakan terjadi pada hampir marketing ya. Dia berbicara bibu panjang gitu, tapi dia tidak tahu, tidak merasakan, tidak mendalaminya, tidak tahu produk knowledge-nya gitu ya. Jadi kita harus mengenali produk yang harus kita jual sedetail-detailnya. Jadi buat teman-teman, buat sahabat semuanya, sebelum menjadi marketing, Anda harus pahami dulu produk yang akan Anda jual. Yang pertama. Dan yang kedua, setelah Anda memahami produk yang akan Anda jual, Anda harus bisa mengambil kesimpulan ataupun beranalisa apa keuntungannya dan kekurangannya produk ini jika dibeli ataupun dijual. Sama seperti yang saya sampaikan di awal tadi, cabai itu rasanya pedas. Nah, ada juga cabai yang tidak pedas. Jadi kita harus tahu definisinya nih. Jadi keuntungannya apa? Jadi kalau kita suruh jual cabai, jangan jualnya ke toko baju, tentu ke pasar dan ke rumah-rumah. Keuntungannya apa? Masa tidak ada cabai rasanya kurang enak, kurang terasa. Nah, begitu. Jadi kesimpulannya seperti itu teman-teman ya. Kita harus tahu keuntungannya dan kekurangannya apa. Jika cabai ini kita jual dengan harga yang relatif tinggi ataupun rendah,
ini menimbulkan suatu efek tidak gitu. Jadi kita harus semua definisi sebagai marketing dari produk knowledge dan keuntungan dan kekurangannya kita harus memahami. Jadi buat teman-teman, buat sahabat, itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga, target pasar. Nah, ini harus teman-teman kuasai juga nih. Jadi saya ambil sampel ataupun contoh seperti ini ya. Anda seorang marketing, harus Anda simak ya. Anda seorang marketing, saya katakan sandal. Ini hal yang sepele, sandal jepit. Nah, Anda ditargetkan oleh pimpinan Anda ataupun perusahaan Anda, dalam 1 bulan Anda harus menjual 1000 pasang sandal. Kebayang nggak? Dan tempatnya ditentukan. Jadi jika Anda bisa menjual 1000 pasang sandal, kita anggap di Papua ya. Nah, ini kan hal yang nggak mungkin gitu ya. Sementara di Papua sana kebanyakan orang tidak pakai sandal. Gimana Anda akan menjualnya? Tentu secara logika, ngapain saya jual sandal sampai jauh ke sana? Di wilayah, di daerah kita juga banyak yang membutuhkan sandal. Kenapa saya harus ditunjuk untuk menjual sandal di daerah ataupun wilayah yang mereka tidak pakai sandal? Itu di daerah mungkin pedalaman Papua ataupun segala macamnya, dengan target yang lumayan besar, 1000. Nah, kalau bagi saya ditargetkan untuk menjual sandal 1000 pasang di Papua, itu hal yang mudah. Kenapa saya katakan begitu? Di awal kita memang mengalami fase yang begitu sulit ya, kita harus menjajaki dan semuanya. Tapi Anda harus tahu keuntungannya. Nah, ini benefitnya. Jadi kita harus menganalisa jauh, kenapa saya harus disuruh menjual sandal di tempat yang tidak ada orang memakai sandal. Nah, sebelumnya perusahaan ini juga memikirkan bahwasannya di sana adalah potensi terbesar. Kebayang nggak? Jika di suatu daerah ataupun di Papua itu besar ya, lebar dan banyak desa, kecamatan. Kita ambil 1 kecamatan saja ataupun 1 desa dengan penduduknya bisa kita katakan 2000 penduduk nih. Nah, untuk kita menjual sandal itu kan hal yang sulit ya. Orang nggak pernah pakai sandal suruh pakai sandal. Nah, di situ kita sebagai marketing dituntut untuk menjual barang yang tidak mungkin terjual di sana. Itu kata kita. Nah, jadi bagaimana caranya? Kita harus banyak mensosialisasikan apa keuntungan sandal. Jadi kita akan menyampaikan, jika Anda memakai sandal, Anda akan terhindar dari duri, paku dan sebagainya macamnya. Itu harus Anda jelaskan bla 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 blanya. Dan dengan sandal kita terhindar dari panas. Dan dengan sandal kita juga akan terlihat lebih bergaya dan necis. Ini harganya cukup terjangkau. Jadi sandal ini adalah salah satu alat pelindung kaki. Nah, itu harus kita sampaikan secara terus menerus. Saya yakin itu akan menjadi suatu pemahaman bagi mereka yang mungkin saat ini tidak memakai sandal ya. Saya ini ibarat kata aja, ibaratnya saya mengambilkan sampelnya di Papua, bukan berarti Papua tidak pakai sandal ya, tapi seperti itu. Nah, kebayang nggak jika mereka sudah mengenali keuntungan, benefitnya memakai sandal, 2000 penduduk pasti akan pakai sandal. Jadi kalau saya dikasih target 1000, itu hal yang mudah. Nyimak ya, benar ya. Jadi di sini sudah mulai tersampaikan ini ide dan masukan. Jadi jika Anda seorang marketing ditantang untuk menjual sesuatu barang ataupun produk di tempat yang tidak mungkin Anda bisa menjual, Anda kaji lagi, Anda gali lagi. Anda harus menguasai wilayah, target, tujuan.
Nah, jadi begitu teman-teman. Jadi buat teman-teman, buat sahabat, 3 poin tadi yang bisa saya sampaikan untuk saat ini, dan selanjutnya mungkin bisa saya lanjut di video-video saya selanjutnya ya. Karena pemahaman itu seperti saya bercerita, jadi tidak bisa berdurasi panjang karena juga nanti teman-teman bosen ya. Jadi yang pertama tadi, dasar menjadi marketing apa gitu ya, itu topiknya. Dan poin pertama, kuasai produknya. Yang kedua, keuntungan ataupun benefitnya. Dan yang ketiga, target pasarnya. Jadi 3 ini saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadi edukasi ilmu buat teman-teman. Jika ilmu ini bermanfaat dan berguna, silahkan diaplikasikan. Namun jika tidak berguna, abaikan saja. Karena ini saya berbicara berdasarkan pengalaman yang sudah saya alami. Saya sudah menjalani menjadi marketing lebih kurang 10 tahun lebih. Nah, saya juga sudah menjalani hal-hal seperti itu, dan masih banyak poin-poin dan tahap-tahapnya lagi. Ini baru dasar tekniknya ya, 3 poin yang harus kita pahami. Terima kasih. Untuk tetap mendapat informasi seputar dunia marketing, tonton terus video-video saya di channel Marketing Channel Ridwan. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe, nyalakan loncengnya agar dapat info-info pembelajaran edukasi seputar dunia marketing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.